Halo semuanya, selamat datang. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang circuit switching dan juga packet switching. Jadi, selamat menyaksikan semuanya. Jadi sebelum itu perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota pada dalam kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Ramdan nomor urut 2, Benedictus Evan nomor urut 9, Farisya Hafiz nomor urut 10, Fariza Rizky nomor urut 15, Reva Salilda nomor urut 32, dan juga Theodora Diantari nomor urut 36. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu memahami cara kerja teknologi. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk masa depan. Yang keempat, untuk literasi digital. Yang terakhir yaitu untuk membuka peluang baru. Selanjutnya, perbedaan paket switching dan sirkuit switching. 1. Jalur fisik. Sirkuit switching memiliki jalur fisik antara alamat sumber dan juga alamat tujuan, sedangkan paket switching tidak. 2. Rute atau jalur. Sirkuit switching menggunakan jalur yang sama untuk mengirim seluruh paket data, berbanding terbalik dengan jenis paket yang ditransfer melalui rute yang independen. 3. Bandwidth. Sirkuit switching menyimpan bandwidth yang dibutuhkan sebelum melalui proses transfer, sedangkan paket tidak. 4. Proses transmisi. Sirkuit switching tidak memiliki proses transmisi atau forward, sedangkan paket switching mendorong proses forward dan transmisi. Persamaan paket switching dan sirkuit switching. 1. Keduanya menggunakan protokol untuk mengelola dan membuat koneksi antar node. 2. Keduanya dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat komunikasi. 3. Keduanya memungkinkan transmisi data antara pengirim dan penerima. Lalu ada keuntungan paket switching. Yang pertama, tidak ada penundaan dalam pengiriman paket karena paket dikirim ke tujuan segera setelah tersedia. Yang kedua, tidak diperlukan ruang penyimpanan besar karena informasi langsung diteruskan ke tujuan segera setelah diterima. Yang ketiga, kegagalan pada tautan tidak memberhentikan pengiriman data karena paket-paket ini dapat dirutekan dari jalur lain juga. Yang keempat, beberapa penggunaan dapat menggunakan saluran yang sama saat mentransfer paket mereka. Yang kelima, penggunaan bandwidth lebih baik dari kasus perpindahan paket karena beberapa sumber dapat mentransfer paket dan tautan yang sama. Lalu ada kekurangan paket switching. Yang pertama, biaya instalasi paket switching mahal. Yang kedua, pengiriman paket-paket ini menjadi mudah ketika protokol rumit digunakan. Yang ketiga, panggilan suara berkualitas tinggi tidak dapat menggunakan peralihan paket karena ada banyak penundaan dalam jenis komunikasi ini. Yang keempat, masalah konektivitas dapat menyebabkan hilangnya informasi dan keterlambatan dalam pengiriman informasi. Yang selanjutnya yaitu keuntungan sirkuit switching. Yang pertama yaitu lebar pita yang digunakan bersifat tetap. Yang kedua, kualitas komunikasi meningkat karena saluran komunikasi khusus digunakan. Yang ketiga yaitu kecepatan pengiriman data bersifat tetap. Saat berpindah tidak ada waktu terbuang dalam menunggu. Yang terakhir yaitu lebih disukai bila komunikasi panjang dan berkesinambungan. Kekurangan sirkuit switching. Yang pertama, karena saluran khusus digunakan, bandwidth yang dibutuhkan menjadi lebih besar. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya belum maksimal. Yang ketiga, karena saluran telah digunakan, transmisi data lain menjadi tidak mungkin. Yang keempat, yaitu waktu yang dibutuhkan kedua stasiun untuk membangun hubungan fisik terlalu lama. Yang kelima, peralihan sirkuit mahal karena setiap koneksi menggunakan jalur khusus atau istimewa. Yang terakhir, tautan antara pengirim dan penerima akan terputus jika pengguna mengakhiri tautan.
Jadi selanjutnya ada cara kerja dari paket switching dan juga sirkuit switching. Pertama, paket switching. Langkah pertamanya yaitu adalah sebelum data dikirim, data dipecah-pecah terlebih dahulu menjadi paket-paket dan diberi nomor urut. Nah, antara paket switching dan juga sirkuit switching, keduanya memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan sirkuit virtual. Langkah kedua, paket-paket tadi ditransfer melalui rute yang berbeda-beda yang ditentukan oleh router. Jadi, hal ini berbeda dengan sirkuit switching yang menggunakan jalur tetap. Dan langkah terakhir yaitu data diterima oleh node penerima dan data tersebut disusun ulang sesuai urutannya masing-masing. Selanjutnya, ada cara kerja dari circuit switching. Jadi, sebelum koneksi berjalan, akan dibentuk jalur virtual atau virtual circuit. Virtual circuit switching adalah teknologi paket switching yang dapat mengimplementasi teknologi circuit switching tradisional. Dalam penerapan jalur virtual, terdapat dua node yang dibuat, yaitu node penerima dan juga node pengirim. Terdapat tiga komunikasi antara penerima dan pengirim yang melibatkan tiga fase, yaitu fase pertama, pembuatan sirkuit. Membuat sebuah jalur virtual yang digunakan untuk melintasi paket data. Kemudian, terjadi komunikasi antara node pengirim dan juga node penerima. Lalu, node penerima mengirim sinyal pemberitahuan bahwa data yang dikirim siap diterima. Lalu, fase yang kedua adalah pemindahan data. Pada fase ini, data akan dipecah-pecah dan dikirim melalui jalur yang telah ditentukan dalam fase pertama. Dan pada fase terakhir yaitu pemutusan sirkuit. Apabila data sudah dikirim, node pengirim mengirim sinyal ke node penerima untuk mengakhiri koneksi, yang berarti data yang dikirim sudah diterima oleh node penerima. Nah, dapat diambil kesimpulan bahwa penting untuk memahami bagaimana perangkat keras, perangkat lunak, dan perangkat intelektual berhubungan satu sama lain agar komputer dapat dioperasikan dengan sukses dan efisien. Jadi, ketiga elemen ini bekerja sama dengan baik sehingga memungkinkan kita menggunakan teknologi komputer untuk berbagai tugas.